Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami kelompok akan mempresentasikan mengenai Alodia Tour and Travel. Kelompok yang berjumlah 5 orang, yaitu terdiri dari Putu Ayu Widi, Maderiana, Pandai Putu, Adrianus Ardia, Christopher Steven. Halo Pak Brahman dan teman-teman. Setelah kita mengetahui anggota kelompok, kita akan masuk bagian latar belakang. Dan sebelum melakukan analisis, perlu diketahui latar belakang mengapa kita memilih PT Alodia Kaya Wisata. Kelompok memilih perusahaan travel yakni PT Alodia Kaya Wisata atau lebih dikenal dengan Alodia Tour karena Alodia Tour merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang pariwisata di Yogyakarta. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa proses perusahaan PT Alodia Kaya Wisata merancang berbagai strategi komunikasi dan melakukan identitas korporat, serta kita dapat mengetahui tentang manfaat teoretis dan manfaat praktis dari laporan yang telah kelompok buat. Berikut kami akan menjelaskan mengenai sejarah dari Alodia Tour. Alodia Tour berdiri pada tanggal 17 September 2017. Pendiri Alodia yaitu Muhammad Wira I. Suryajati memiliki latar belakang sebagai lulusan D3 Pariwisata Universitas Gadjah Mada. Alasan yang memperkuat tekad Mas Wira untuk serius dalam membangun bisnisnya yakni ingin menciptakan perusahaan tour dan travel yang dibuat oleh warga asli Yogyakarta dengan gaya yang up to date dan modern sehingga harapannya mampu menjadi top of mind bagi para wisatawan jika berkunjung ke Yogyakarta. Berikut Alodia Tour memiliki visi misi. Visi Alodia Tour yaitu Alodia Tour dikenal sebagai travel company yang merajai rumahnya sendiri yaitu Yogyakarta. Alodia Tour menjadi pilihan utama bagi para wisatawan yang ingin datang ke Yogyakarta. Alodia Tour dapat dikenal sebagai travel company yang memiliki keistimewaan tersendiri jika dianggap dengan travel agency lainnya. Sedangkan misi dari Alodia Tour yaitu menciptakan rasa akrab dan kekeluargaan saat memberikan pelayanan terhadap klien, berusaha memenuhi segala permintaan klien secara profesional, melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan brand awareness Alodia Tour, merancang strategi pemasaran yang tepat sasaran. Berikut nilai perusahaan dengan logo perusahaan. Nilai perusahaan Alodia Tour yaitu nilai-nilai yang hingga hari ini masih dipegang teguh oleh Alodia Tour dalam menjalankan tugasnya sebagai tour company, yaitu profesional, all out, dengan melayani konsumen dinamis dan interaktif, serta user friendly. Sedangkan logo perusahaan dari Alodia Tour dapat Anda lihat sebagai berikut. Berikutnya adalah seragam perusahaan Alodia Tour dengan bangunan perusahaan Alodia Tour. Seragam perusahaan Alodia Tour tidak menerapkan suatu kebijakan yang mengharuskan para karyawannya untuk mengenakan seragam. Tujuannya adalah Alodia ingin membentuk budaya organisasi yang tidak terlalu kaku, sehingga para karyawan dibebaskan dalam hal keberpakaian dan dengan ketentuan yang rapi dan sopan. Sedangkan bangunan perusahaan Alodia Tour menyediakan bangunan kantor dengan desain yang santai, seperti memberikan banyak ruang untuk berinteraksi antara sesama karyawan. Selain itu, pihak perusahaan juga merancang meja dengan bentuk melingkar di ruang direksi, sehingga saat diadakan diskusi para karyawan dapat membaur secara leluasa untuk menyampaikan ide-ide serta konsep dalam membangun perusahaan. Seperti organisasi pada umumnya, Alodia Tour juga memiliki struktur organisasi di dalamnya, di mana terdapat 3 posisi, yaitu Direktur Utama dijabat oleh Muhammad Wira I. Suryajati, Komisaris dijabat oleh Sulistyo Harjo, dan Tour Advisor dijabat oleh Mahantari. Kemudian lanjut mengenai pembahasan terkait fasilitas yang ditawarkan oleh Alodia Tour. Terdapat beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Alodia Tour, antara lain seperti bis pariwisata yang dilengkapi dengan AC, tour guide profesional, layanan drop-in dan drop-off pada terminal, bandara, stasiun, dan hotel, tiket masuk destinasi wisata,
asuransi perjalanan hingga jasa dokumentasi foto dan video yang berkualitas. Nah, sekarang kita membahas mengenai stakeholder perusahaan. Pada praktiknya, Alodiatur memiliki stakeholder internal yaitu TripAdvisor dan divisi operasional. Sedangkan untuk stakeholder eksternalnya terdapat wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta itu sendiri. Dilanjutkan dengan dinas pariwisata, para pelaku bisnis hotel, bis, serta restoran, organisasi pengusaha dan perjalanan Indonesia atau ASITA, dan himpunan pramuwisata Indonesia atau HPI. Nah, kemudian Alodiatur juga memiliki kebijakan organisasi yang selama ini dijunjung tinggi oleh para anggota di dalamnya. Di sini Alodiatur memiliki 2 nilai utama untuk melakukan segala jenis aktivitas dalam perusahaan, yaitu kesabaran dan profesional. Kesabaran dinilai berperan penting dalam suatu organisasi yang rentan akan segala resikonya. Maka dari itu, ketika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses berlangsungnya organisasi, maka para karyawan perlu lebih sabar untuk dapat menemukan solusi dari masalah yang terjadi. Selanjutnya, profesional yang dimaksud yaitu bertanggung jawab dalam segala bentuk pekerjaan yang dilakukan, khususnya terkait pelayanan terhadap klien. Terakhir yaitu kelompok akan membahas mengenai strategi organisasi. Tentunya strategi organisasi ini tidak luput menjadi komponen yang penting bagi sebuah perusahaan. Alodiatur sendiri memiliki strategi utama yaitu bersikap adaptif dengan segala permintaan konsumen dan mampu menyesuaikan diri dengan tren yang sedang berkembang. Berdasarkan hasil analisis pengukur dari Desire Identity. Desire Identity yaitu para pemimpin perusahaan terkait dengan perusahaan dikelola. Desire Identity yaitu personality profile yang meliputi attitude, constitution, temperamen, origin, dan interest. Alodiatur ingin menjadi sebuah market leader dalam ranah kompetensi. Nah, dalam hal ini Alodiatur berupaya layanan dan friendly. Yang ketiga, attitude selalu dijunjung tinggi oleh Alodiatur yaitu sabar dan profesional. Alodiatur berupaya untuk mengoptimalkan media sosial dan website. Terdapat temperamen. Dalam hal ini to date dengan tren yang berkembang di kalangan anak muda. Yang keenam, salah satu perusahaan travel ternama di Yogyakarta yang memiliki rate dengan klien yang datang dari berbagai perusahaan. Dapat dipastikan bahwa sangat kompeten dan memberikan kualitas yang ketujuh yaitu interest. Nah, Alodiatur memiliki untuk menarik perhatian kaum muda sebagai calon konsumen. Selanjutnya adalah applied identity. Identitas ini dapat dilihat dari sinyal-sinyal yang disampaikan oleh perusahaan secara sadar maupun tidak sadar melalui perilaku dan inisiatif dalam tiap tingkatan di suatu perusahaan. Untuk applied identity ini kami mendapatkannya dari hasil wawancara secara mendalam dengan salah satu klien Alodia bernama Delayota Gani Furkon. Ia menggunakan jasa Alodia saat bepergian ke tempat wisata Gunung Bromo selama 3 hari, yaitu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan pandangan klien terhadap perusahaan yang kemudian kami terjemahkan sehingga membentuk sebuah citra dan identitas perusahaan yang tersampaikan kepada klien. Pelayanan yang baik sudah terlihat dari awal saat klien menghubungi perusahaan untuk melakukan tahap booking. Pada saat itu, klien mengajukan custom package atau memodifikasi paket liburan yang ada dan ajuan tersebut diterima baik oleh perusahaan. Bahkan, perusahaan memberikan rekomendasi-rekomendasi lanjutan bagi klien. Hal ini menunjukkan bagaimana perusahaan bersifat terbuka, fleksibel, dan tidak kaku terhadap adanya perubahan dan inovasi-inovasi. Selanjutnya, pada saat tur berlangsung, tidak hanya staf Alodia yang memandu, namun pemiliknya yaitu Muhammad Wirai Suryajati juga ikut serta dalam perjalanan. Oleh karena itu, klien sangat merasakan rasa kekeluargaan yang dibangun oleh pemilik dan staf Alodiatur. Selain itu, ciri khas yang dimiliki Alodiatur terlihat juga dari visual identitas berupa logo,
pada kemasan air minum, handuk, dan banner untuk foto bersama selama tur berlangsung. Menurut klien, alasan utama Alodiatur memberikan pelayanan yang bersifat ramah dan informatif tersebut ialah karena ingin menyesuaikan dengan target konsumennya yang mayoritas anak muda, serta mengikuti perkembangan zaman yang berlangsung. Sekarang kita akan masuk ke bagian Projected Identity. Projected Identity merupakan proses identifikasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menunjukkan citra atau gambaran tentang perusahaan kepada khalayak. Tentunya dalam proses menunjukkan citra, perusahaan dapat menggunakan media apapun yang memungkinkan. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kelompok, Alodiatur menggunakan dua media, yakni website dan Instagram. Namun demikian, Alodiatur perlu dinamis dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat dan berubah-ubah seiring berkembangnya zaman, dan mulai melirik potensi yang datang dari kaum milenial. Tentunya Alodia memiliki nilai-nilai perusahaan yang berusaha ditampilkan melalui media yang dimilikinya. Hal pertama yang ingin ditunjukkan adalah bagaimana perusahaan ini tampil secara pantas untuk melayani kebutuhan konsumen. Hal ini dapat terlihat mulai dari warna biru yang melambangkan jasa serta warna yang tenang, sehingga ketika konsumen membuka media yang dimiliki Alodia, maka memiliki rasa nyaman yang muncul dan mencari informasi sejelas mungkin melalui media tersebut. Kemudian nilai kedua adalah nilai tentang kekeluargaan. Bagaimana unggahan baik melalui website dan Instagram Alodia menampilkan kebersamaan dan keseruan dari klien-klien yang menggunakan jasanya. Hal ini berarti menunjukkan bahwa Alodia mementingkan esensi tentang bagaimana kekeluargaan dan kehangatan dibangun bersama kliennya. Nilai selanjutnya adalah Alodia ingin memberikan wawasan baik bagi calon klien atau khalayak tentang wisata-wisata hingga akomodasi, khususnya yang ada di Yogyakarta, sehingga nilai esensi juga ditunjukkan, lebih ditonjolkan dibandingkan sensasi. Berdasarkan pemaparan narasumber mengenai website dan Instagram, narasumber mengatakan bahwa memang pada awalnya website menjadi suatu alat marketing yang bagus untuk mendatangkan klien, karena memang pada 3-5 tahun ke belakang media sosial belum seheboh atau berkembang seperti sekarang ini. Akibat adanya perkembangan teknologi yang turut menghadirkan media sosial, masyarakat mulai berpindah untuk menggunakan media sosial dalam mencari informasi dan apa yang dibutuhkannya. Melihat adanya transisi ini atau perubahan ini, Alodia memutuskan untuk membuat akun Instagram dan membranding Alodia agar lebih mudah serta menarik perhatian para pengguna media sosial, khususnya bagi kaum milenial yang menjadi target baru dari Alodiatur. Selanjutnya, ada cara perusahaan mengkomunikasikan identitas korporat. Menurut Melewa dan Saunders, dalam IAMABO 2013, terdapat 3 elemen penting. Yang pertama ada behavior, communication, dan symbolism. Elemen pertama, behavior. Di sini perusahaan menunjukkan identitasnya melalui tingkah laku dari karyawan serta bentuk pelayanan yang diberikan. Pada perusahaan Alodiatur, behavior ditunjukkan melalui tingkah laku karyawan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu klien Alodiatur, karyawan memberikan pelayanan yang bersifat fleksibel, ramah, dan profesional. Hal ini juga sesuai dengan misi yang dimiliki oleh Alodiatur, yaitu ingin menciptakan rasa akrab dan kekeluargaan kepada klien. Elemen yang kedua yaitu communication. Di sini perusahaan menunjukkan identitas mereka melalui pesan verbal. Perusahaan Alodiatur memanfaatkan beberapa media untuk menunjukkan identitas mereka, yaitu media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, dan website yaitu www.alodiatur.com. Nah, melalui dua media tersebut, Alodia memberikan informasi seputaran perusahaan mereka kepada publik dalam bentuk unggahan di Instagram dengan ciri khas perusahaan dan melakukan engagement dengan publik, sehingga akan terjadi komunikasi yang menghasilkan timbal balik antara perusahaan dan publik. Elemen yang terakhir ada symbolism. Di sini perusahaan menunjukkan identitas mereka melalui visual dan simbol yang dapat didengar. Simbolisme dapat ditunjukkan melalui logo perusahaan. Alodiatur memiliki ciri khas tersendiri.
dalam logo mereka. Nah, logo bisa menjadi cerminan dari kepribadian serta tujuan perusahaan. Sama halnya dengan logo dari Alodiatur. Selain logo, simbolisme juga dapat ditunjukkan melalui slogan. Alodiatur menjalankan bisnis mereka di bawah slogan Your Traveling Buddies, yang memiliki makna bahwa perusahaan ingin menyediakan pelayanan jalan-jalan layaknya teman sendiri. Sehingga melalui slogan dan juga logo tersebut tersirat visi dan misi dari perusahaan Alodiatur. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian. Nah, identitas yang berusaha disampaikan oleh perusahaan sudah tercermin secara dengan baik. Nilai-nilai melalui website dan media sosial sudah mampu mengkonstruksi pesan yang ingin disampaikan oleh Alodiatur, sehingga nilai visi serta misi Alodiatur mampu dipahami dan diterima dengan baik oleh pihak-pihak tersebut. Pengaturan konten pun hingga strategi komunikasi sudah dilakukan dalam upaya mencapai pemahaman baik kepada karyawan maupun klien tentang Alodiatur sebagai perusahaan jasa yang bergerak di bidang pariwisata khususnya Yogyakarta. Selanjutnya ada saran dari kelompok. Nah, kelompok memiliki saran yang diharapkan dapat membangun Alodiatur menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal mentransmisikan serta menyampaikan nilai Alodiatur kepada khalayak. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan membuat konten yang diunggah di Instagram. Alodiatur dapat menggunakan gambar yang sederhana dan tidak banyak tulisan, tetapi memberikan caption yang cukup informatif agar berbagai generasi saat ini bisa memahami isi konten. Ulang. Hal ini dapat dilakukan seperti ketika membuat konten untuk diunggah di Instagram, Alodia dapat menggunakan gambar yang sederhana dan tidak banyak tulisan, tetapi memberikan caption yang cukup informatif agar berbagai generasi ini, jika kurang memahami isi konten, dapat membaca caption untuk memperoleh informasi dengan jelas. Kemudian, mengingat bahwa Alodiatur ingin menjalin engagement dengan para audiens di media sosial, kelompok merekomendasikan untuk lebih intens mengunggah konten Instagram Story yang bersifat trivia, namun dikemas semenarik mungkin. Misalnya, kuis berhadiah dengan memanfaatkan fitur kuis di Instagram Story, serta mengadakan Q&A seputar pariwisata atau hal-hal yang sedang menjadi topik hangat di masyarakat. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.